Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Jumat 3 Mei 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa untuk memohon hikmat, tuntunan, dan pengertian dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang berdoa kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah bangunkan kami pada pagi ini, dan kami juga mengucap syukur atas nafas kehidupan dan kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon tuntunan, hikmat, dan pengertian-Mu Tuhan, sehingga kami mampu untuk memahami dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-11. 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Demikian firman Tuhan. Dan renungan pada pagi hari ini diberi judul Tuhanlah penolong kita. Selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kerinduan Tuhan bagi kita adalah selalu bersekutu dan dekat dengan Tuhan. Tapi kadang kita selalu asik dengan kesibukan kita dan melalaikan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita menjalani hidup kita ini sesuai dengan keinginan kita. Bahkan kadang kita merencanakan sesuatu, mengambil keputusan dan bertindak pun seringkali tidak mencari petunjuk dan meminta tuntunan dari Tuhan. Jadi ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah dalam hidup kita, sebaiknya kita bisa introspeksi dan koreksi diri kita. Mungkin selama ini kita telah menjauh dari Tuhan, dan janganlah kita menyalahkan Tuhan atas masalah yang terjadi pada diri kita. Tetapi marilah rendahkan hati kita dan jadikanlah ini sebuah momen untuk saatnya kita kembali hidup benar di dalam Tuhan dan kembali untuk menjalin hubungan yang lebih erat lagi dengan Tuhan. Ketika kita sedang dihadapkan pada masalah yang berat dan sulit untuk mencari jalan keluar, maka tindakan kita yang terbaik adalah mencari Tuhan dan kekuatannya serta mencari wajahnya, seperti yang ada tertulis di dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-11. Janganlah mencari pertolongan dari yang lain, karena pertolongan kita hanya datangnya dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sadar diri bahwa kita mungkin punya banyak kesalahan, kelalaian, dan dosa kepada Tuhan. Maka akuilah dosa-dosa kita dan mintalah pengampunan dari Tuhan. Dan mulai saat ini, lakukanlah hidup benar dan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ketika kita dihadapkan pada masalah yang berat, janganlah kita bersungut-sungut, komplain, dan mengeluh, karena itu tidak akan mengubah keadaan kita, tetapi naikkanlah ucapan syukur dan berdoa kepada Tuhan. Mungkin bisa melalui ucapan, pujian, atau nyanyian kepada Tuhan. Berserahlah senantiasa kepada Tuhan saat kita merasa tidak mampu lagi untuk menghadapi masalah, karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Ketika kita angkat tangan, maka Tuhan pasti akan turun tangan menolong kita. Di saat kita tidak mampu melakukan apa-apa, bersekutulah secara pribadi dengan Tuhan. Bacalah Alkitab dan renungkanlah firman-Nya siang dan malam, dan berdoalah, minta hikmat dan pengertian dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarkan kami untuk selalu tekun dan selalu berdoa kepada Tuhan ketika kami dihadapkan pada sebuah masalah dalam hidup kami. Biarlah kami hanya berserah dan memohon kepada Engkau ya Tuhan,
karena kami percaya Engkau akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.